Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa lam ketahuilah anna lis-salati suratun zahiratun wa haqiqatun batinatun. Bahwasannya dalam salat ini ada zahir, ada batinnya. Wala yakunu minal muqimina lis-salati indallahi ta'ala, dan tidak akan dianggap orang yang mendirikan salat di sisi Allah hatta yuqima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Tidak akan dianggap salatnya di sisi Allah sehingga orang tersebut menunaikan zahir dan batinnya salat sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa salat menurut saya, salat enaknya saya, kira-kira salat ini gerakannya seperti ini, tidak bisa. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa amma suratuha, adapun surah secara zahir, fahiyal arkanu wal adabud zahiratu. Adapun secara zahir berupa rukun-rukun, berupa adab-adab yang tampak, minal qiyami wal qiraati wal ruku'i was sujudi wat tasbihi wa nahwiha. Rukun-rukun, adab-adab secara zahir yang tampak dari cara berdiri, cara bacaan, kemudian gerakan ruku, sujud, tasbih, dan lain-lainnya. Wa amma haqiqatuha, adapun hakikatnya salat, fahiyal hudur ma'allah, ialah hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sholat, zahirnya sholat, hatinya pun hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhlasun niyati wal qasdi lillah, mengikhlaskan niat dan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, semua untuk Allah, bukan niat pamer, bukan niat riya, bukan niat ujub, bukan niat untuk mendapatkan pujian manusia, tapi semata-mata niat tujuan hanya untuk Allah. Al-iqbalu bi kullil himmati 'ala Allah ta'ala, dan menghadap secara keseluruhan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jami'ul qalbi wa jam'ul qalbi alaih wa an yakuna fikruka maqsuran ala salatika fala tuhadditsu nafsuka bi ghairiha. Hadirnya hati, memusatkan pikiran hanya terbatas di dalam bacaan-bacaan salat, dan hati tidak terlintas, tidak berbicara, tidak terlintas hal-hal yang lain di luar salat. Wa takunu muta'addiban bi adabil munajati ma'allahi ta'ala, dan hendaknya terus-menerus beradab di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena salat itu adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika Nabi besar Muhammad Isra wal Mi'raj, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kali yang diucapkan oleh Nabi adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan, keberkahan, rahmat hanya milik Allah. Kemudian dibalas oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, keberkahan untuk engkau wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi besar Muhammad tidak mau hanya mendapatkan rahmat dan keberkahan sendiri. Ya, Nabi Muhammad ingat kepada kita semua, beliau
melanjutkan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan tersebut juga tercurah bagi kami, bagi kita semua umat Nabi besar Muhammad dan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Salat itu adalah ibadah yang hanya khusus untuk Allah lillahi ta'ala, tapi di sini Allah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita tidak akan mengerti salat tanpa Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga kita tidak akan mengerti salat tanpa ajaran orang-orang soleh, tanpa ajaran para kiai, para ustadz, para guru. Jadi meskipun sholat hanya ibadah yang khusus untuk Allah, tapi kita diingatkan, ya, diingatkan jangan lupa bersyukur, ya, berterima kasih, bersyukur kepada Nabi dan juga kepada orang-orang soleh. Dan itu semua tidak membuat cacat iman kita. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu pun sedikit pun tidak membuat cacat kita, ketauhidan kita kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hasil munajat Nabi besar Muhammad, dialog Nabi dengan Allah diabadikan. Allah abadikan, Allah jadikan di dalam salat-salat kita semua. Ya, maka itu Nabi besar Muhammad bersabda, qala alaihi salatu wassalamu innamal musalli munajin rabbah. Sesungguhnya orang yang salat itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berdialog dengan Allah. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qamal abdu ila sholati aqbalallahu alaihi biwajhihi. Apabila seorang hamba salat menghadap Allah, maka Allah pun memerhatikan dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan keberkahannya kepada hamba tersebut. Ya, maka itu pusatkan perhatian kita, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika sholat kita toleh kanan, toleh kiri, lirik kanan, lirik kiri. Itu disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Apabila seorang hamba sholat, kemudian dia melirik ke kanan atau melirik ke kiri, ya, kata Allah, hambaku, emang ada yang lebih penting, yang lebih indah dibanding aku sehingga engkau melirik kepada selain aku? Kemudian apabila tetap melirik, dikatakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, emang ada yang lebih penting, lebih indah dibanding aku sehingga dalam sholat pun kau berpaling dari aku sampai 3 kali, maka Allah pun berpaling dari. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memperhatikan sholat kita dikarenakan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berhenti di sini dulu. Tadi di sini Al Habib Abdullah Al-Haddad mengingatkan kepada kita semua bahwa sholat ada zahir, ada batin. Ada adab-adab secara tampak, ada adab-adab secara batin. Dan sholat kita sebanyak apapun itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mengerjakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Dalam tafsir Khazin disebutkan di sini Allah tidak berfirman liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalnya, tidak. Karena banyaknya amal, banyaknya ketaatan, tapi apabila tidak sesuai dengan ajaran Nabi, itu semua tertolak. Jadi syarat diterimanya amal di sini ay akhlasu wa aswabu amala. Ya,
Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita. Siapa yang paling ikhlas dan yang paling benar amalannya. Jadi syarat diterimanya amal soleh adalah yang pertama ikhlas karena Allah. Lillahi. Yang kedua aswabu, benar sesuai ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Barang siapa yang amalnya ikhlas karena Allah tapi nggak sesuai dengan ajaran Nabi, tertolak. Barang siapa yang amalnya sesuai dengan ajaran Nabi tapi tidak ikhlas karena Allah, juga tertolak. Jadi ikhlas karena Allah dan sesuai dengan ajaran Nabi ini tidak bisa dipisah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini mah terjemah biasa, terjemah orang yang tidak belajar. Ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nyatanya ada Tuhan selain Allah, agama-agama lain. Ya, orang Kristen punya Tuhan, orang Buddha punya Tuhan, orang Konghucu punya Tuhan, orang Majusi punya Tuhan. Ya, terjemah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, padahal secara zahir ada. Agama-agama lain meyakini Tuhan selain Allah. Makanya la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak, tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan alam semesta Allah, yang menciptakan manusia Allah, yang menciptakan makhluk adalah Allah. Maka yang berhak disembah yang punya ciptaan. Yang nggak punya ciptaan, yang nggak berhak dong untuk disembah. Sebetulnya ini logika sederhana. Ya. Yang punya ciptaan, yang menciptakan itu yang berhak disembah. Yang nggak punya ciptaan, yang nggak berhak untuk disembah. Tapi logika sederhana ini, meskipun profesor doktor, namun apabila tidak dapat taufik hidayah dari Allah, maka dia tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di alam semesta ini secara hak, secara benar kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, cara menyembah Allah dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah dan Nabinya ini tidak bisa dipisah. Jadi ibadah kita di sini ditekankan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, tidak akan diterima sholat kita di sisi Allah sehingga kita menerapkan zahir batin kita sesuai tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ketika kita sholat, kita semua bertakbir. Takbir ini merupakan rukun. Ya, ini fa'amma surat wa fahiyal arkan. Ya, bentuk secara zahir yang harus kita tunaikan rukun-rukunnya. Nah, takbir ini rukun. Jadi sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Apa sholat itu? Sholat ialah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, takbiratul ihram ini rukun qauli, wajib kita ucapkan dan kita wajib mendengar. Kalau kita tidak mendengar, maka sholat kita tidak sah, karena ini rukun qauli. Jadi rukun qauli ini ada 5. Takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah, yang ketiga adalah bacaan tasawuf akhir, at-tahiyatul mubarakatus. Ya. Berikut salawatnya, itu rukun qauli. Dan yang kelima salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, salam pertama itu rukun qauli, kita wajib dengar. Jadi rukun qauli, rukun ucapan, yang mana kita tidak sah hanya hanya qomat kamit, tapi kita tidak mendengar bacaan kita tidak sah. Ya, rukun qauli kita wajib mendengar, akan tetapi jangan keras-keras. Ya, jangan keras-keras.
Cukup kita saja yang mendengar. Kalau kita terlalu keras sehingga mengganggu kanan dan kiri, mengganggu belakang, hukumnya makruh. Jadi makmum itu tidak boleh mengeraskan suara kecuali angin. Ini perlu diperhatikan. Makmum tidak boleh, ya, tidak dianjurkan mengeraskan suara kecuali angin. Ya, barang siapa yang sama aminnya dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Fatihah.